Berita pertama, sudah gugur di Piala Dunia U17. Pemain timnas U17 Indonesia tetap terima perundungan hingga trauma. Sampai seperti itu yang dialami pemain muda kita. Lantas bagaimana jika merusak mental mereka? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, Coach Justin kritik pola pikir penggawa Indonesia di Piala Dunia U17 tahun 2023. Berita ketiga, Stefano Lillipali senang hati dan siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Berita keempat, sampai ngomong begini bak Filipina soal selebrasi Sadil Ramdhani setelah cetak gol untuk timnas Indonesia. Berita pertama, sudah gugur di Piala Dunia U17. Pemain timnas U17 Indonesia tetap terima perundungan hingga trauma. Sampai seperti itu yang dialami pemain muda kita. Lantas bagaimana jika merusak mental mereka? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Perjalanan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 sudah selesai di babak penyisihan grup E. Meski begitu, para pemain timnas U17 Indonesia masih menerima perundungan dari netizen di media sosial. Psikologi timnas U17 Indonesia, Afif Kurniawan, mengatakan beberapa pemain sangat terdampak dengan perundungan itu. Sampai setelah 4 hingga 5 hari setelah pertandingan melawan Maroko, masih ada perundungan ke pemain. Dan saya mau sampaikan bahwa ada pemain kami yang terdampak. Ini cukup serius, ucap Afif Kurniawan. Komentar-komentar itu berdampak serius ke mental pemain timnas U17 Indonesia. Apalagi, para pemain Garuda Asia usianya masih remaja dan emosi mereka masih labil. Berita kedua, Coach Justin kritik pola pikir penggawa Indonesia di Piala Dunia U17 tahun 2023. Sebuah kritikan diungkapkan Justinus Laksana terhadap permainan timnas Indonesia U17 sepanjang perjalanan mereka di Piala Dunia. Menurut salah seorang pengamat sepak bola Indonesia tersebut, ada sejumlah kesalahan pola pikir di skuad Garuda Muda. Salah satu kesalahan pola pikir yang ditunjukkan para penggawa Garuda Muda, menurut Justin, adalah pemain yang melakukan selebrasi berlebihan usai mencetak gol. Padahal, sambung pria berusia 56 tahun tersebut, gol tersebut barulah gol penyeimbang kedudukan dan bukan gol kemenangan. Bagi saya, itu masalah mindset, masalah mental, ucap Justin. Kecuali kita unggul, harusnya ini peluang bagi kita untuk bisa mencetak gol lagi. Harusnya mereka ambil bola langsung baik. Enggak perlu pakai joget-joget segala, sambungnya. Berita ketiga, Stefano Lillipali senang hati dan siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Winger timnas Indonesia, Stefano Lillipali, siap membantu skuad Garuda. Lillipali jadi salah satu pemain yang bersinar di Liga 1. Namun, Lillipali secara mengejutkan tidak masuk dalam radar Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia. Stefano Lillipali menjelaskan bahwa dia ingin mengoleksi caps di timnas lebih banyak lagi. Dia optimis masih bisa membantu skuad Garuda di ajang selanjutnya. Apalagi, Lillipali masih dalam kondisi prima dan siap bersaing di sektor penyerangan. Pemain yang saat ini membela Borneo FC ini mengakui tidak mempermasalahkan keputusan Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain skuad Garuda. Menurutnya, pelatih memiliki pertimbangan sendiri dalam meracik skuad yang dia inginkan. Namun, dia akan sangat bangga saat kembali bisa dipercaya kembali ke timnas. Berita keempat, sampai ngomong begini bak Filipina soal selebrasi Sadil Ramdhani setelah cetak gol untuk timnas Indonesia. Kita singkat saja, langsung ke topiknya.
saat melakukan selebrasi Sadir terlihat menghampiri bek Filipina Daisuke Sato dan menunjukkan gestur meledak. Batas aksi Sadil Ramdhani, Daisuke Sato akhirnya buka suara. Dia menyampaikan selamat pada pemain asal Sabah FC tersebut atas golnya bagi skuad Garuda. Tidak ada yang harus dikatakan mengenai itu. Selamat untuk gol yang dicetaknya, kata Daisuke Sato. Pemain yang saat ini membela Persib Bandung tersebut menyadari bahwa tensi pertandingan berjalan ketat. Selebrasi Sadil hanya untuk meluapkan emosi setelah skuad Garuda terus gagal dalam mencetak gol ke gawang mereka, menurutnya. Hal tersebut adalah norma, karena sebuah gol sangat krusial dalam pertandingan. Berita kelima, teka-teki penjaga gawang timnas U17 Indonesia yang gabung PSIS Semarang mulai terbuka. Pihak PSIS sampai saat ini masih belum mengumumkan secara resmi pemain timnas U17 Indonesia yang akan bergabung. Meskipun demikian, sudah mulai ramai diperbincangkan pemain timnas U17 Indonesia yang akan merapat ke PSIS, yaitu yang akan segera merapat adalah Ikram Al-Ghifari. Dia merupakan kiper utama timnas U17 Indonesia yang tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023. Ikram Al-Ghifari kini memperkuat klub Liga 2, Semen Padang. Pemain berusia 17 tahun itu hanya mempunyai kontrak 1 musim bersama Semen Padang sejak 3 November tahun 2022. Disinyalir, PSIS bisa dengan mudah mendatangkan Ikram Al-Ghifari sebab finansial keuangan PSIS cukup kuat apabila harus menembus sisa kontrak Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Berita ke-6, David da Silva beri wejangan timnas U17 Brasil akan ketatnya persaingan sepak bola di negaranya. Kembali masuk babak perempat final Piala Dunia U17, David da Silva menilai timnas U17 Brasil akan melahirkan pemain-pemain bintang profesional di masa depan. Meski David da Silva tak mengikuti detail perjuangan timnas U17 Brasil di Piala Dunia U17, dia tetap yakin mereka pemain muda akan menjadi bintang sepak bola di kemudian hari. Bahkan bomber Persib Bandung itu juga mengatakan penggawa timnas U17 Brasil sudah mulai bercahaya meski masih di ajang kelompok umur. Namun menurutnya tidak akan seluruh tim menjadi pemain profesional. Mengingat dari usianya yang masih di bawah 17 tahun menuju karir profesional itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Berita ke-7, satu pemain Persija bidik masuk skuad utama timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 tahun 2024. Salah satu pemain Persija Jakarta, Donitri Pamungkas, membidik bisa masuk skuad utama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Target itu dibidik Donitri Pamungkas supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Garuda Muda. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala Asia U23 tahun 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei tahun 2024. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, diyakini akan mencari 23 pemain terbaik untuk membela tim merah putih di ajang tersebut. Donitri Pamungkas bertekad bisa menampilkan permainan terbaiknya di Persija, sehingga pemain asal Boyolali, Jawa Tengah, itu bisa membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024.